Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riansah dari kelas B akan menjelaskan tentang civil society yang ada di Indonesia. Pertama-tama, apakah itu civil society? Civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi yang berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Adapun ciri-ciri civil society sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat sipil tidak tergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dirinya secara mandiri. Yang kedua yaitu otonom. Masyarakat sipil diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tidak bebas nilai. Masyarakat sipil sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebaikan dan menghasilkan dampak positif bagi dirinya dan masyarakat umum. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa saling menghargai. Masyarakat sipil menghormati dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat sipil harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemukan pertikaian antar kelompok yang berbau sara. Yang kelima, memiliki badan organisasi yang tertata baik. Masyarakat sipil membangun badan organisasi yang terorganisir dan tertata rapi dalam upaya penciptaan hubungan yang stabil dalam elemen masyarakat. Di Indonesia sendiri, kemunculan civil society sudah ada dalam bentuk yang bisa dikatakan tidak seperti civil society yang modern. Menurut almarhum Bob Sugeng Hadiwinata, perkembangan civil society di Indonesia terbagi menjadi 4 gelombang. Yang pertama, civil society masih berbentuk gerakan-gerakan yang melekat dalam masyarakat tradisional di Indonesia, seperti gotong royong, lubung pacekik, beras perelek, dan sebagainya. Yang kedua, pergerakan civil society selanjutnya sudah mulai terorganisir dengan cukup baik, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan religius. Contoh dari civil society pada gelombang kedua adalah organisasi-organisasi yang berbasis volunteer seperti NU, Muhammadiyah, SI, Taman Siswa, dan sebagainya. Yang ketiga, gerakan civil society yang selanjutnya mulai memfokuskan pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta mereka juga dengan jelas mengatakan bahwa mereka terpisah atau tidak terikat oleh pemerintah dalam menjalankan gerakannya. Itulah sebabnya gerakan yang ada pada gelombang ketiga sering disebut sebagai NGOs atau Non-Governmental Organization. Yang keempat, gerakan yang muncul pada gelombang keempat ini terfokus pada penguatan demokrasi di Indonesia. Gerakan inilah yang menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto dan terjadinya reformasi pada tahun 1998. Gerakan ini biasanya dilakukan dengan massa yang cukup besar dan berasal dari masyarakat sendiri. Adapun partisipasi civil society di Indonesia seperti peran Indonesia Corruption Watch dalam pemilu tahun 2014. Pada tahun 2014, saat tahun politik, terjadi 2 agenda besar, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD. Oleh karena itu, ICW sebagai salah satu representasi dari organisasi civil society memiliki peran penting dalam hal pemberantasan korupsi. Berikut ini adalah beberapa peranan yang dilakukan oleh ICW dalam mengawal pemilu tahun 2014 dan kinerja pemerintah. Yang pertama, memantau pemilu. Yang kedua, mengawal RUU, Perpu Pilkada, dan MD3. Yang ketiga, gerakan bersih politik uang. Serta yang keempat, membuat kajian tren anti korupsi. Adapun partisipasi civil society di Indonesia yang lain, yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Bersatu Melawan Pandemi COVID-19. Dalam merespon wabah COVID-19, masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan solidaritasnya dalam bersama-sama mengatasi pandemi.
Di bulan Maret 2020, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Ajar, Kontras, Lokataru, Migrancare, LBH Masyarakat, dan lain-lain menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respon yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Terdapat 5 hal yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintah, yaitu 1. Memperbaiki mekanisme merespon pandemi dengan memberikan respon yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Yang kedua, membenahi manajemen komunikasi publik. Yang ketiga, menjaga hak privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien. Yang keempat, meminimalisir stigma dan diskriminasi. Yang kelima, mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau. Selain melakukan advokasi ke pemerintah, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga turun langsung untuk membantu masyarakat dengan segala sumber daya yang mereka miliki. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.